Tempat tinggal juga dibantu-bantu dari Mas Rian untuk nyari. Alhamdulillah, memang nyari sama ya dibayarin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jarang-jarang sih pemimpin perusahaan yang seperti itu kan gitu kan. Dia pandang saya itu dari sudut mana saya tidak tahu karena itu hak dia. Lu kumpul duit setahun ini nggak perlu mikirkan rumah, tapi tahun depan lu pikirin sendiri. Nah, mungkin bahasanya kalau dengan bahasanya Kang Enyon yang seperti itulah gitu kira-kira. Mereka loyalitas ke saya, ya saya juga akan lebih loyalitas ke mereka kan gitu. Yang bawa saya ke Haryanto itu Kang Enyon, awal dari dia. Nah, kalau andainya bukan Kang Enyon dulu yang ke Aceh gitu, ya saya nggak di Haryanto, gitulah kira-kira. Lain cerita. Lain ceritanya. Nah, itu yang buatnya. Jadi intinya jadi menyambung tali silaturahmi untuk persaudaraan gitu. Makanya saya kesini tuh tertariknya sama kisah abang gitu. Kayaknya lebih seru ini kisah. Serunya sih nggak sama aja, cuman karena momennya itu yang mungkin ya, momennya yang pada saat itu mau lebaran, mereka orang mana mudik pulang kampung ngumpul sama keluarga, toh saya pergi ninggalin keluarga kan gitu kan, tapi itu kan demi satu tanggung jawab pekerjaan yang sudah kita iakan. Mayoritas itu kalau mau ngelamar di PO Haryanto itu sulit bang. Nah, bahkan kalau di situ pernah ya buka lamaran itu, perasaan abang gimana nih bisa bergabung jadi mitra di PO Haryanto? ada rasa kebanggaan di diri saya, tapi di balik itu semua toh mereka juga merekrut saya, mengiyakan saya kerja itu, mereka tidak buta loh. Nah, berarti track record saya pada saat itu ya mereka sudah baca sendiri gitu aja. Nah, saya tidak mau bilang saya itu seperti ini, perusahaan itu seperti ini, tidak mau. Udah mungkin track record saya itu mereka sudah lihat, Kang Enyon itu sudah lihat. Terus yang pastinya petunjuk dari Yang Kuasa. Satu kebanggaan, pasti satu kebanggaan besar bagi saya. Berarti ini mungkin upah lelahnya 5 hari 5 malam itu bang? Itu nggak tahu saya karena kalau itunya kita cerita ada seorang lain lebih loyal ke Haryanto melebihi dari 5 hari 5 malam loh. Mungkin dari Yang Kuasa ini. Nah, makanya saya bilang dikasih upah ini. Nah, itulah di balik itu semua, dilepas dari situ semua itu petunjuk dari Yang Kuasa. Mungkin digerakkanlah hati seseorang untuk mengucapkan nama saya, digerakkanlah hati, ya gitulah. Kita terima, kita syukuri, mudah-mudahan jadi berkah, itu aja. Sejauh ini abang udah ngerasain ketemu titik nyamannya, titik mantepnya di PO Haryanto belum bang? Udah lah, udah pasti. Kalau enggak kan nggak mungkin keluarga disuruh kemari, terus merasa pindah. Dengan umur seperti saya ya pindah daerah, pindah suasana kerja itu sulit loh. Nah, nggak gampang gitu kan. Penyesuaian diri juga nggak gampang. Nah, saya harus menyesuaikan diri sama kawan-kawan. Ya paling tidaknya yang harus menyesuaikan kan saya. Benar. Nah, mungkin itu saya harus menekan keegoisan saya itu serendah mungkin. Nah, kan gitu. Jadi mungkin di Sumatera, di Aceh boleh dibilang orang saya itu senior. Ya, tapi saya di sini saya harus menganggap diri saya itu junior malah. Nah, gitu. Masih baru. Kenapa? Penyesuaian diri itu kan lebih sulit. Loh, saya tamu loh. Nah, tamu ini kan masa sih tuan rumah yang menyesuaikan diri dengan tamunya, kan nggak mungkin, harus tamunya. Nah, itu yang ini. Tapi sih nggak beban bagi saya sih, enjoy aja. Karena itu tadi sudah jadi niat dalam hati itu, nawaitunya itu saya bekerja, saya mengabdi. Nah, itu yang jadi nawaitunya. Mungkin dari situ yang saya tidak jadi beban, ya ringan gitu lah. Dari pertama abang nganter nganter unit, nganter base dari Aceh ke sini, belum pernah pulang nih berarti? Terus nggak pulang lagi memang. Nggak ada pulang ke Aceh lagi. Waktu itu kemarin pas lebaran haji saya mau pulang, terus ya mikir-mikir kalau pulang biayanya banyak, konsultasi, ya itu tadi kembali ke Kang Enyon. Ya, Kang Enyon itu merasa kami persaudaraan. Udahlah, istri lo aja memang udah siap, istri lu dibawa kemari katanya, dibawa kemari, dipindah. Udah Kang, ya wis, boyong. Nah, boyong aja kemari. Udah ongkosnya biar saya bayarin. Nah, itulah terus dibiayai lah.
keluarga saya itu berangkat dari Aceh kemari oleh Kang Enyon gitu. Tapi istri ngerasa keberatan nggak bang waktu abang tawarin? "Ayo, Kalau kita pindah dia ke kan Jawa." hukumnya itu kan istri itu kan menganggap sama suami ya. Tapi kalau saya sudah merasa nyaman, dia kan tinggal terima masaknya, mentahnya itu kan sudah saya duluan kan gitu. Dia mah istilahnya kalau di bis penumpang ya bang ya. Tergantung sopir mau dibawa kemana. Ya. Kemana, dan memang itu Selagi itu hal baik. saya terapkan itu di keluarga saya itu seperti itu. Berarti ini di PO Haryanto udah berapa bulan? Mulai terhitung setelah Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri kita bulan 2 ya. Idul Fitri. Bulan 2 apa bulan 3? Lima. Bulan 5 ya, bulan 5 ya. Idul Fitri. Nah, 3 bulan kurang lebih. Baru jalan 26 tah 30 PP saya gitulah. Belum libur. Libur sering, orang kita menguter kok apa nggak libur. Giliran yang Belum batangan libur, naik luar ya udah biasa. pasti. Ya. Luar biasa kalau belum libur gitu. 26 PP itu kalau belum libur hampir 2 bulan itu. Terus ya juga kita gini, kerja itu kan ada jenuh ya, titik jenuh pasti ada. Makanya sebelum datang titik jenuh itu kita relax libur gitu. Dan alhamdulillah juga saya nggak sampai ke situnya toh. Yang batangannya libur nanti 6 PP, batangan 1, terus dobelannya nanti libur 3 PP, berarti jadi dapat 8 PP libur saya gitu. Tapi luar biasa loh bang, dengan waktu yang singkat abang ngerasa sebagai tamu adaptasinya udah masuk loh, udah Ya kayak dapet saya gitu. ya seperti saya bilang tadi, posisikanlah diri kita itu di junior, jangan posisi kita di senior. Ya masa sih kita tamu harus yang tuan rumahnya sesuaikan sama kita, kan nggak mungkin kitanya gitu. Jadi terakhir saya nganggapnya kawan-kawan di HR itu senior saya gitu. Selama di PO Haryanto ini udah berapa unit yang abang pakai buat jalan nih? Udah Sama 017, sama 128, sama 166 baru itu. 3 sama yang unit. ini 144 nih. Berarti kalau yang 144 ini udah paten ini bang? Insya Allah kalau ya dibilang paten kali sih belum tentu juga, karena kan ini perusahaan ya, track record saya sih harus mereka lihat juga kan gitu, mana tahu ya, saya juga manusia kan gitu. Nah, manusia kan gitu ya, mungkin nggak ada yang nggak pasnya atau ada yang ini itunya ya itu Udah sih. isi jalur mana aja nih bang? Wonogirian sama Malang, Ponorogo itu. Madura ada 2 PP ya. 1 PP yang mutlak penuh, PP pulang pergi kan. Tapi kalau sama yang 017 saya cuma ngedrop penumpang ke Madura, habis itu balik ke Malang. Jalur yang paling enak nih aksesnya? Pilih Sama dari aja sana. sih sebenarnya. Semua itu sama kok jalurnya di sini. Kalau di Wonogiri gimana bang? Wonogiri kan agak namanya bilang Wonogiri. liku-likunya gimana bang? Nah, di situ ada seni ya, ada seninya itu medannya itu mirip-mirip se-Sumatera. Jadi kadang-kadang mau implementasikan lu, saya ini supir Sumatera di sini ya, di situ tinggal. Ingat kenangan masa lalu ya? Ingatnya enggak, ingat juga sih, pasti ingat kan itu. Terus ini apa ya? Kalau bahasa kerennya itu gaya kita bawanya itu kita bisa bawa lo gaya Sumateranya kan gitu. Sementara Nanti keluar gaya Sumatera dong. ya keluar lah kan gitu. Sementara kalau di tol ya saya harus cari gaya Jawa kan, karena di Sumatera itu nggak ada tol kan gitu. Ada tolnya pendek-pendek tapi kan jarang Harus dilalui bus menyesuaikan ya. Tapi ini jalan Wonogiri itu kan ingat masa-masa di Sumatera ya bang ya? Ya persis karena turunan tanjakan, jalannya liku-liku kan gitu kan. Ya terus jalan sempit, kecil, itu yang buatnya ini. Ada keunikan sendiri berarti. Iya, ada keunikan sendiri ya. Udah terus ya satu lagi istri saya kan orang Wonogiri ya. Oh istri? Ya, istri orang Wonogiri asli. Tetanggaku loh. Iya. Bapak itu dulu mertua saya itu aslinya Wonogiri, tapi sudah puluhan tahun yang lalu ya. Ya, saya tanyain keluarga masih ada di sana, ada, cuman belum tahu aja tempat di mana. Ini gitu kan. udah sempat main ke pihak keluarga yang di Wonogiri? Belum karena saya masih fokus di kerjaan kan gitu kan. Tapi cepet sih bang, cepet nyambungnya antara abang sendiri kan ngisi jalur Wonogiri. Iya. Istri orang Wonogiri asal usulnya. Ya, kan? Jadi mungkin untuk dapat alamat Kampung kata bapak dulu di Purwantoro, cuman dia nggak bilang desa mana,
dia nggak bilang. Terus bapak juga mungkin keluarga yang saudara kandung dia itu udah almarhum semua, jadi tinggal keponakan lah, ini cucu ke cucu gitu kan, jadi agak sulit. Terus ya bapak, saya pun itu tadi sibuk di kerjaan, belum ada nanya sampai mendetil, Pak ini kampungnya di mana, asalnya di mana, belum. Keluarga kan asal-usulnya Wonogiri, Pak. Ya. Nah, kedepannya apa, mungkin mau nyari? Insya Allah kalau yang namanya keluarga udah pasti dicari, cuman kan nunggu momennya dulu, terus nunggu keterangan dari mertua, karena kan itu keluarga mertua ya. Tunggu keterangan dulu, nanti kalau udah ada keterangannya pasti mudah-mudahan ada keringanan langkah, ada rezeki, umur panjang, diberi kesehatan, insya Allah dicari. Tapi kalau saya pribadi pasti abang nyari, soalnya saya baru ketemu pertama kali aja, bang orangnya humble, gitu. Adaptasinya cepat gitu, apalagi ya. Itu yang masih berbaur saudara. Ya, pasti nyari sih, cuman ya itu tadi tunggu momennya dulu ya, tunggu momen titik terang di mana nanti kan gitu. Mudah-mudahan nanti cepat ketemu lah. Ya, karena kan ini saya pindahan, istri baru 2-3 minggu ya di Jawa. Di Jakarta 1 minggu, di Kerawang baru 2 minggu nih di Banga. Baru 2 minggu di Banga, belum lagi saya ngurusin anak pindahan sekolahnya belum. Kenapa belum? Kemarin tuh saya libur, saya sakit mata, nggak sempat ngurusin. Sembuh sakit mata, 144-nya sakit. Enggak, bukan sakit, 144-nya disuruh jalan. Disuruh jalan, ngerawat itu, terus ya setelah jalan ini masih ada perawatan, ya belum sempat ini kan gitu kan, belum sempat. Terus kalaupun kita istilahnya baru jalan berapa PP libur ya nggak mungkin kan gitu kan. Itu yang ininya, yang kendalanya. Saya lihat di vlognya Mas Rian, tempat tinggal juga dibantu-bantu dari Mas Rian untuk nyari. Alhamdulillah, memang nyari sama ya dibayarin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kan gitu kan. Ya jarang-jarang rezeki, jarang-jarang sih pemimpin perusahaan yang seperti itu kan gitu kan. Ya mungkin itu rezeki saya, dan itu mungkin dia pandang saya itu dari sudut mana saya tidak tahu, karena itu hak dia. Yang pastinya dengan haru saya terimanya, dan dengan gimana saya bilang ya, menjadi satu hal yang tersendiri lah di diri saya itu kan gitu kan. Apalagi dibayarin, dibantu nyari tempat aja udah. Iya, ini dibayarin untuk tahun pertama katanya, berarti ya paling tidaknya gini loh, secara tidak langsung lu kumpul duit setahun ini, nggak perlu mikirkan rumah, tapi tahun depan lu pikirin sendiri. Nah mungkin bahasanya kalau dengan bahasanya Kang Enyon yang seperti itulah gitu kira-kira. Luar biasa ini. Ya makanya saya bilang ya berkahnya itu saya dapat di Haryanto ya, yang hal-hal seperti inilah. Jadi kan kita juga harus berterima kasih. Mungkin berterima kasih kita itu ya dengan cara kita, dengan cara saya mengabdikan diri untuk kerja sepenuh hati di sini, menjaga perusahaan, menjaga nama perusahaan dengan sepenuh hati, yang pastinya mereka loyalitas ke saya, ya saya juga akan lebih loyalitas ke mereka kan gitu. Kalau balas budi. Balas budi yang pasti, terlepas dari mereka yang punya perusahaan, Mas Rian itu yang pimpinan perusahaan, terlepas dari itu juga ya kalau kita sih oke lah, sekarang balik di persahabatan aja. Nah yang saya bawa ini harta sahabat saya gitu aja, masa sih tidak saya jaga gitu. Luar biasa itu, Bang. Itu aja, nggak perlu kita bilang oh ini perusahaan dia, bukan, kita anggap aja ini harta sahabat saya loh. Nah masa sih kepunyaan sahabat kita nggak kita jaga, gitu aja. Nah, kalau boleh tahu ini untuk HR yang 144 itu waktu masih di Atlas itu juga batangan abang juga? batangan saya, karena saya di Atlas itu udah dari baru, Bang? enggak, ini kan itu yang mobil bekas Pandawa ya, bekas Pandawa dibeli, terus saya waktu itu di Atlas saya bawa, yang ini udah setahun saya pegang itu, yang sebelum itu saya bawa Scania 360-nya ya.
Ya, semua tanggung jawab sih berat ya Bang ya. Semua tanggung jawab berat. Nah, kira-kira tanggung jawab beratan di sama ini apa, Bang? sama semua tanggung jawab itu sama. Sebagai driver itu tanggung jawabnya sama, tetap yang kita bawa itu manusia. Nah, gitu aja, sama. Nah, kalau mengenai perawatan armada Bang, perawatan armada itu lebih berat di Jawa atau di Sumatera Bang? Kalau untuk perawatan sih lebih Pak? berat di Sumatera. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Itu yang pertama di Sumatera itu di sana lebih berat perawatan. Kenapa? Mekanik susah, itu satu. Spare part susah. Jadi tetap harus bela-belain. Ya kalau masih sih istilahnya di sini ya kalau masih bisa diakalin dulu, jangan ganti gitu. Jadi lebih berat di sana dengan di sini. Dengan di sini yang pertama seperti Haryanto yang perusahaan sudah besar, porsinya masing-masing sudah ada mekanik, sudah ada ini, sudah ada segala macamnya kan gitu. Terus juga di spare partnya gitu juga. Saya bilang gampang sih nggak gampang juga kan gitu kan. Tapi yang jelasnya untuk nyarinya itu gampang gitu. Akses belinya beredar di sosial media, ada julukannya Leonidas itu. Nah, Gimana ceritanya Bang? itu artinya apa gitu loh Bang? Kan belum banyak orang yang tahu itu Bang.